الخاتمة والقبول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح بنية التعليم والتعلم وذكر وذكر ونحو الاتباع وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب المنزل وصاحب الخاتم عبد الله بن علوي وصاحب مولد سبت الدرار ربيع علي بن محمد محسن الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عن وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad karya daripada Imam Al-Ghazali yang berkaitan tentang ma ba'dal maut kemarin ya, atau sesuatu yang akan kita alami setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Saat itu nanti Allah akan membuktikan semuanya. Kullu man 'alaiha fan, seluruhnya akan binasa. Makanya akan ada disebut kemarin dengan kalimat nanti hari akhir, karena setelah itu tidak ada lagi hari, namanya disebut dengan hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Ada kiamat itu ada dua, ada yang disebut dengan kiamat sugro, kiamat yang kecil, yaitu apa? Kematian. Nah kemarin ya, jadi orang meninggal dunia dia menemui kiamat yang disebut dengan kiamat sugro, yaitu kematian. Setelah orang meninggal dunia, nah ini yang perlu kita ketahui ya, maka orang tersebut berpindah alamnya. Dari alam dunia dia berpindah kemana? Alam apa? Yang disebut dengan barzakh. Ya, disebut dengan barzakh. Itu nama alamnya ya. Nah itu nama alamnya barzakh. Adapun seseorang itu nanti dibelenggu masing-masing di dalam kuburnya masing-masing. Nah itu ya. Tapi alamnya disebut dengan alam barzakh. Apa kemarin alam barzakh? Yaitu alam antara setelah dia meninggalkan dunia menuju kepada hari kiamat, menuju kepada surga dan neraka. Itu disebut dengan alam barzakh. Jadi sebelum adanya hari kebangkitan itu disebut dengan alam barzakh, gitu ya. Nah, lalu nanti ditiupkan trompet oleh malaikat. Siapa yang meniupkan trompet? Malaikat siapa namanya? Israfil, ya, Israfil. Nah, dia yang meniupkan trompet tugasnya nanti. Nah, itu pertama kali ditiupkannya trompet. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan mati semuanya. Yang masih hidup itu mati. Dan dikatakan kalau datang sudah hari kiamat itu tidak bisa diprediksi. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika ditanya oleh orang Badui ketika khutbah Jumat, mata saat, kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah menjawab, orang yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Jadi kalau diprediksi, 2026 karena hari kiamat, kadang kawan. Bahkan dikatakan keadaannya seperti tidak ada apapun. Entah itu lagi orang dalam posisi ada di pesawat, ada di kendaraannya. Bahkan dalam satu ayat itu diceritakan bahwasanya
ketika datang hari kiamat itu, ibu yang sedang menyusui anaknya, ya, ibu yang sedang menyusui anaknya akan melempar anaknya. Kenapa? Saking kagetnya dengan datangnya hari kiamat. Kalau kita kan ada musibah, biasanya nih, tapi belum kiamat, musibah aja. Sampai lawan kita hantar memaguti anak, makin kita maguti anak, itu musibah. Tapi kalau hari kiamat datang, saking takutnya dan dia ingin menyelamatkan dirinya masing-masing, bahkan anaknya yang dia susui akan dilempar. Masya Allah. Nah, itu gonjang ganjingnya nanti pihak berhara dari kita yang ada pada hari kiamat. Nah, itu yang disebut dengan kiamat kubro nantinya. Bahkan dikatakan nanti matahari itu ada di atas satu jengkal seseorang, masing-masing di atas kepalanya. Kayak apa panasnya tadi? Ya, kayak apa Pak? Panasnya, susahnya, panas susah. Nggak ada yang bisa lagi untuk kita andalkan. Nggak ada yang bisa lagi, mungkin bahkan menolong kepada kita saat itu. Ya? Nah, itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Maka kemarin disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad, kata Imamul Ghazali, penting bagi kalian itu mengingatkan, menjadi orang yang wa'idhah, memberikan peringatan tentang apa? Tentang kematian dan setelah yang akan kita rasakan nanti setelah kita meninggal dunia. Peringatkan siapa yang kalau kita peringatkan, kita punya murid, kita peringatkan murid kita punya keluarga, peringatkan keluarga kita. Ya, tentang perkara-perkara yang ada setelah dengan kematian. Termasuk kemarin setelah kita meninggal dunia, kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu pertama kali negeri kita memasuki akhirat, karena awal mulanya faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Kalau kita temui kuburan kita dalam keadaan baik, maka setelahnya akan mudah. Faman wajadahu syarran fama ba'dahu aisar. Siapa orang meninggal dunia masuk dalam kubur, ternyata sudah diadab oleh Allah, ternyata dia dapat kuburannya penuh dengan murka dari Allah, maka ketahuilah setelahnya akan lebih susah, lebih berat lagi nantinya. Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan kita. Masuk dalam kubur lagi, ada dua malaikat yang akan menanya kepada kita. Siapa malaikatnya? Munkar, Nakir. Ya, Munkar, Nakir. Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad kemarin, beliau menyebutkan dalam kitab An-Nasaihnya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, kata Nabi, ada orang yang al-aqyas, orang yang paling pintar, orang paling cerdas. Apa kemarin kategorinya? Dua, kata Nabi. Di antara umatku ini ada orang yang paling pintar, paling cerdas. Ujar siapa? Ujar Nabi, walaupun kada diisi ijazah, walaupun kada berulang, walaupun kada belajar apa-apa, kada. Jar Nabi ini orang paling cerdas, paling pintar. Dua kategorinya, kata Nabi Muhammad SAW kemarin, adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menyambut kematiannya. Ini orang paling cerdas, Jar Nabi. Nah, itu perlu direnungkan, kata Abdul Haddad. Yes. Nah, kemarin kata Habib Abdul Haddad, saya berarti bukan menyebut mati, mengingat mati itu dengan banyak menyebut mati. Walaupun kata beliau banyak kau tiap hari menyebut mati itu tidak ada manfaatnya. Sehari misalkan 100 kali amalan mati, ada bermanfaat. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul SAW mengingat mati, tapi perenungan terhadap jiwa kita, batin kita yang sebentar lagi, yang kita tidak tahu waktunya datang kapan kepada kita. Kematian itu apakah kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Mungkin orang yang menemui kematiannya, sebagian
yang berpikir hanya terhindar daripada penyakit, belum kena hendak mati kalau sampai sebab sakitnya ini. Atau mungkin ada orang yang menghindari kematian karena sebab musibah, melihat di sosial media, di Facebook, di TikTok, di mana lagi? Instagram, ada orang yang mati kecelakaan, ada yang mati kena musibah, ada yang mati mendadak dan semacamnya. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak mau mati dalam keadaan semacam itu. Ya? Nah, itu satu keadaan yang dia ingin matinya dalam keadaan baik, tenang di rumah, begitu ya. Nah, tapi mati yang sebenarnya menjadi pilihan bagi kita adalah kategori yang dalam keadaan husnul khatimah. Belum tentu orang yang mati kecelakaan itu matinya buruk di hadapan Allah. Barangkali mereka yang mati di kasur tapi ninggalin sholat 5 waktunya, dia suul khatimah, mati yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, itu adalah orang yang cerdas, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mengingat kematian, merenungi kematian, lalu dia bersiap untuk menyambut kematian. Karena itu sesuatu yang pasti. Maka kita berbicara kematian ini bukan hanya kepada orang yang parah, benar sudah ada. Kalau bang dilihat-lihat sini pindah tua, benar berkisah mati terus, karena kematian itu datang bukan hanya kepada orang yang tua, bahkan sedini mungkin orang yang sudah balik, dia harus sadar kepada dirinya untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempersiapkannya sedini mungkin ketika datang kematian itu kepada dirinya. Ya? Jadi bukan pilih-pilih. Kalau bang misalkan kaina kawah aja ketolpan kawah aja ada. Jadi yang namanya datang kematian itu secara tiba-tiba dan kita tidak tahu dalam keadaan apa. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, begitu juga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang cinta untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta, rindu, ingin, senang bertemu lawan Allah, artinya mati itu himunginya. Ahabballahu liqa'ah, maka Allah akan rindu, senang untuk menyambut kematian orang tersebut. Ya. Tapi kebalikannya, man kariha liqa Allah, siapa orang yang kada senang, benci untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut kematiannya, kariha Allah liqa, Allah juga akan benci, kada senang dengan kematian orang tersebut. Nah, kira-kira hubungan pian ini kalau kita tanya, senang kada mati? Nah, itu manusiawi, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak ada satupun seseorang yang senang dengan kematian. Hatta al-anbiya, walaupun para nabi dikatakan. Dalam satu riwayat bahkan diceritakan, dalam satu kitab itu diceritakan, Nabi Musa alaihissalam itu pernah didatangi malaikat maut. Nah, biar Nabi Musa malaikat maut nih. Saking marahnya Nabi Musa tadi itu, benci dengan kematian, sampai disebutkan dalam satu riwayat malaikat maut itu ditempeleng oleh Nabi Musa. Luar biasa kalau menempeleng malaikat maut. Bahkan dikatakan hatta akhraja ainahu, sampai keluar matanya malaikat maut itu. Allah. Karena dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya apa? Sebenarnya kata Allah, aku enggak senang menyakiti hamba-hambaku yang beriman dengan kematian. Karena rata-rata orang yang hidup itu pasti benci dengan kematian. Kenapa? Karena dia akan terpisah dengan orang yang dia cintai. Karena dia pasti akan susah dengan kematian. Ya, karena sakaratul maut itu tidak ada enaknya, susah, sakit. Ya. Oh, sebenarnya kata Allah, aku tidak mau menyakiti hambaku yang beriman semacam ini. Ya. Tapi karena memang harus mereka tadi itu untuk meninggalkan alam dunia ini dan Allah cinta kepada mereka,
maka mereka pun termasuk golongan yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, malaikat, nabi, rasul, para wali, semuanya orang-orang solehin juga akan merasakan yang namanya meninggal dunia. Apalagi kita, apalagi kita. Cuma kata Nabi tadi, nama orang yang paling cerdas adalah orang yang sadar, mengingat dengan merenung dengan datangnya kematian, kemudian dia mempersiapkan dengan bekal akan datangnya kematian kepada dia. Maka dari itu hadirin wal hadirat, penting bagi kita tadi itu agar sedini mungkin diri kita tadi itu menyiapkan, jangan merasa panjang terus waktunya, belum lagi waktunya, tapi sedini mungkin menyiapkannya dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh kita dan meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang tidak disenangi oleh Allah, kita tinggalkan. Karena manusiawinya memang manusia itu tidak senang dengan kematian. Sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, ya Rasulullah, tapi kalau orang itu cinta, senang bertemu lawan Allah, Allah senang bertemu lawan-Nya. Apabila dia tadi itu tidak senang, benci bertemu lawan Allah, artinya benci dengan kematian, berarti Allah juga benci kepada dia. Tanya istrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Ujar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah semuanya dari kami ini kan itu yang senang lawan mati? Ujar Sayyidah Aisyah, benar kata Rasulullah SAW, tidak ada yang senang dengan kematian. Yang dimaksud dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan taat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, busyira bil jannah qabla mautihi. Dia akan diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masuk surga sebelum mati. Maka dia akan senang. Jadi orang hendak mati itu, dia Rasulullah kayaknya hendak mati. Kalau sudah nih, oh si fulan, si alo, si utuh nih hendak mati, dikabarkan oleh Allah sudah, malaikat kabarkan ini akan masuk surga. Lalu senyum, lalu bahagia, hendak mati tadi ya. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nih. Akhirnya dia bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada dia. Tapi kalau orang itu dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melanggar perintah Allah, durhaka kepada Allah, maka dia juga akan diberikan kabar benar. Dia akan diberikan kabar kau akan menjadi penduduk neraka. Maka mereka akan benci. Ya Allah, dan mati kita. Ada senang dengan kematian. Kenapa? Bakal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini yang menyebabkan kebahagiaan kita, kesenangan kita nantinya untuk bertemu kepada Allah adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istilahnya mulut siap mati, tapi kada beramal. Tapi kada taat, bujur aja siap. Cuma kalau hendak mati kita dikabarkan ikam bakalan masuk neraka. Lalu sedih, walaupun siap, cuma apa dimasukkan ke neraka. Walaupun kada siap, ulun bebek kada siap lagi mati, cuma beramal terus. Ketika dia memang sudah mau sampai kematiannya, dia akan menjadi orang yang siap dan bahagia menyambut surga yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham di sinilah titiknya. Kayak apa cara kita menyiapkan kematian? Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dengan sendirinya Allah akan memberikan kabar gembira itu nantinya ketika kita akan dijemput dengan kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang kada mungkin bisa kita hindari. Dia hendak bersembunyi di mana? Ada kawa satu-satunya
Penyakit atau sebab yang tidak bisa diobati adalah kematian. Yang lain kalau jadi olah mirip-mirip makan lawan manusia, olah robot, kawa. Bergerak kayak manusia, mangkat, minum, makan, kawa. Cuma kalau sudah datang kematian, siapa yang bisa menggantikannya? Siapa yang bisa mengobatinya? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin wal hadirat, kita harus sadar. Untuk apa? Diri kita ini diri kita ini harus kita sadari mulai ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Atas apa yang Allah sudah berikan dan Allah akan minta kembali nanti di hadapannya. Minta apa? Apakah Allah minta kembali tangan kita? Enggak. Tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan apa kita gunakan, hadirin wal hadirat. Nah, inilah fungsinya kita hadir di majelis. Memanfaatkan daripada nikmat yang Allah beri, dari mata, dari mulut, dari telinga, dari kaki, dari tangan. Dan ini semuanya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala qadri ta'abik, dengan ukuran capeknya kalian semua itu akan diganti oleh Allah. Kalau kita bekerja, kita akan dibayar sama orang. Bayaran seseorang itu mungkin kita pakai untuk hari ini habis, ataupun untuk seumur hidup belum habis, tapi kita yang meninggal dunia. Tapi kalau bayaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada habis-habisnya. Bayaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal abadi nantinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan itu semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, kemudian ketika kita masuk lagi tadi, kita akan ditanya oleh malaikat yang disebut dengan apa tadi namanya? Munkar, Nakir. Nah, kita sebutkan di sini. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kalau Rasulullah SAW, "Kaifa bika ya Umar?" Ditanya oleh Rasul SAW, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Bagaimana engkau wahai Umar?" Apa dari Sayyidina Umar, wahai Rasulullah? "Idza ja'aka fattanal qabri." Apabila datang dua orang yang akan menjadi fitnah bagimu, artinya yang akan menanyai kepada di dalam kubur. Munkar wa Nakir. Menjadi Rasulullah, wahai Umar bin Al-Khattab, kayak apa ikamnya bila masuk kubur? Datang berdua malaikat Munkar dan Nakir lawan ikam. Malaikat ada dua malaikat, aswadani, hitam keduanya itu. Hitam keduanya. Arzaqani, kemudian biru, kata Rasulullah SAW. Kena hitam, kena biru, kena hitam, kena biru. Yanhutanil arda bi'ainihima, yang dikatakan bisa menembus daripada giginya atau taringnya itu kepada ujung isi bumi ini. Nah, bisa menembus daripada ujung bumi ini. Kemudian wa yaqani fi syu'urihima, kemudian menginjak-injak kepada rambutnya. Artinya di sini panjang rambutnya, panjang rambutnya sampai ke tanah, sampai ke injak-injak. Aswatuhuma karra'dil qasif, suaranya itu seperti gemuruh apa kita gutur. Nyaring benar, dia bisa lah dipuriaki orang. Ulun bebejar kada tambah wasim aja semalam, ditilang hari polisi, dikunci yakinya bebe ulun dah, tetap tangis banyu mata ulun dah, hanya polisi nomor apa dia lah, apalagi malaikat Munkar wa Nakir, suaranya kayak apa? Kayak guntur, dikatakan dia.
Kemudian wa absaruhum kal barqil khatib, ya, kemudian dua matanya itu tajamnya seperti kilat yang sedang menampar. Sifatnya malaikat munkar wa nakir disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan kepada Sayyidina Umar, siap aja lah ikam, siap kali ikam. Ini Sayyidina Umar aja ditanyai oleh Rasulullah. Berarti kita nih bakalan juga ditanya sama siap kan? Ada siap, apalah pemilik sudah mati jangan apalagi. Pas supaya siap hidup di dunia ini bersiap. Karena berjalan itu ya kalau pakai dulu hendak hujan pakai payung dulu siap. Baca kedinginan bawa jaket, itu namanya bersiap. Bukan tiba-tiba di jalan baru mencari sesuatu, nggak bakal bisa lagi di akhirat nantinya. Nah kita harus siapkan mulai sekarang kayak apa dalam kubur supaya nyaman. Sholat 5 waktunya, amal kebaikannya, sedekahnya, sebagaimana kita mempersiapkan untuk hidup kita setiap hari. Kawalah yang dilihati aja baras tuh, waktu dilihati aja kanyang laparut. Untuk bisa merasakan kenikmatan kenyamanannya harus diolah, harus digunakan sehingga bisa kita nikmati, sehingga bermanfaat dengan waktu-waktu kita. Makan sehari 3 kali. Karena apa? Karena ada amal. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya kenal yang namanya salat itu wajib. Puasa itu wajib. Bersedekah itu amalan yang baik. Nggak cukup kalau kita tidak mengamalkannya. Maka tugas kita apa berarti? Beramal. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, ingin mendapatkan kesiapan nanti setelah kita meninggal dunia, adalah meningkatkan kualitas amal kita. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang ditanya sama Rasulullah itu amalnya sudah baik, amalnya sudah bagus. Bahkan dia menjadi Amirul Mukminin tidak sedikit pun pernah menikmati uang daripada hasil pemerintahannya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia punya kambing, dia berusaha yang lain, makan seadanya. Yang dia perbanyak apa? Ibadah kepada Allah. Yang dia perbanyak apa? Melakukan amal-amal soleh. Masih ditanya sama Rasulullah SAW, siapa deh kamu? Nah kalau kita pertanyaannya, mampukah dah, bukan siap lagi ya? Mampukah kita ketemu malaikat munkar wa nakir? Maka harap banget tukang palakin nih lah. Tukang palakin lah harap banget. Itu aja akan malakan buat kalian ibika. Apabila datang dua malaikat namanya munkar wa nakir lawan ikam, fala yufsi'an fala yurhiban, jangan ikam takut, jangan gemetar. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Sama aja ini makhluk Allah Taala juga. Jadi jangan mati baluk nyawa lagi. Memadahinya bisa. Tukang palakin. Habis sudah di BP 100 ikung sudah ditelakin aja. Lapihnya aja lagi. Ikan balung lagi. Belum tentu lah bisa menelakin mungkin kalau menjawab pertanyaannya. Kata, apa kemarin yang bisa membuat kita bisa menjawab? Apakah kita lancar bahasa Arab? Enggak. Apakah kita kenal tahu dengan malaikat munkar nakir? Enggak. Walaupun kita sudah tahu bagaimana sifat malaikat munkar nakir. Walaupun kita tadi itu bisa sudah artinya mengenali bagaimana keadaan mereka-mereka yang di dalam kubur. Apakah itu yang bisa menjadi jawaban nanti? Bukan. Yang bisa menjawab kemarin adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika dia lewat Shiratal Mustaqim, Allah mengatakan lewatlah orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang kafir mereka akan berjatuhan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iman pun tidak sekedar hanya di ucapan di hati saja. Iman itu akan menjadi kuat, akan menjadi mantap dengan apa? Dengan ketetapan yang kita kerjakan kepada iman tersebut. Sabbatullah bil qauli tsabit dikatakan ya. Allah akan menetapkan kepada mereka dengan perkataan
yang mereka tadi itu akan ucapkan di hadapan malaikat dengan sebab imannya. Mantap menjawabnya, kada gemeter menjawabnya. Dengan apa? Dengan iman. Di malaikat, man rabbuka, Allah Ta'ala. Jawabannya, belum kan mengerti apa man rabbuka itu aja. Wa man nabiyuka, Nabi Muhammad. Allah menjawab, walaupun kada mengerti dengan bahasanya, tapi dengan kemantapan iman, dia bisa akan menjawab di hadapan malaikat tersebut. Allah. Bila kada mau menjawab, nah ini akan mendapatkan siksaan azab nanti di dalam kuburnya. Susah gue. Aduh sakit dia nanti tahu kayak di dalam kubur itu. Sekarang nih kita mati di pesangin. 2 hari aja mati lampurin. Ya, bisa PSN tuh di demurangnya lah. 2 hari aja mati. Susah kan? Susah. Apalagi dia yang ada dalam kubur nantinya. Wah, kada sempit lagi itu. Paling panjang 2 meter kali 2 meter. Baju kada pakai gantian lagi guys itu. Baju yang pakai terakhir nih itu, Bang. Allah. Ya. Di sini Abu Bakar, ruhnya kemana? Ruhnya akan terbang. Orang yang beriman, ruhnya akan terbang menuju ke langit Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana burung yang akan terbang. Yang asalnya dia tadi itu di dalam sangkarnya, dia terbatas dengan zohirnya, dia gak bisa kemana-mana. Orang yang beriman itu akan keluar dari tubuhnya ini seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Bahagia, kayak apa burung tuh? Dia baharago burung lo, anak di wadahnya. Ibah itu lapas, bahagia ada burung tuh. Wah nyaman karena begini dia, bebas, bahagia, senang. Itu orang yang beriman rohnya semacam itu. Kemana? Ditarik ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu. Lawan siapa menunggu? Lawan malaikat Israfil. Itu dia menunggu semua rohnya, menunggu lawan malaikat Israfil. Karena bila sudah wayah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tiup Israfil, ditiup oleh Allah, membulihkan beratakan rohnya kepada jasadnya, dihidupkan kembali lagi. Masya Allah. Tapi kalau orang yang dia durhaka sama Allah, dia kafir kepada Allah, ujar Sayyidina Abu Bakar, bukan seperti burung yang terbang. Dalam Al-Quran disebutkan mereka itu kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat, lebih buruk lagi keadaannya daripada binatang ternak tersebut. Ya? Kalau binatang ternak itu mati, dia gak bakal diazab sama Allah. Kambing mati, apa-apa ada masuk neraka kambing tuh. Makanya kambing itu kada perlu mendatangi babiniannya atau betinanya kawin dulu, kada perlu. Kenapa? Biar kambing aku kada masuk neraka juga. Amun ikam mendatangi babinian kada kawin, membawa anak orang berjalanan berzina dan semacamnya, kada sembahyang, ikam masuk neraka. Berarti kalau kita masuk neraka, kambing kada masuk neraka, kita lebih jelek dalam keadaan itu daripada binatang. Maka itu menjadi renungan bagi kita. Ya. Wa yahtamu bihalihi yawmal qiyamah wa fiqhuha yaqbalu sirat bisaliman aw yaqabil hawiyah wa yastamiru dhikra hadhihi al-ashya' fi qalbihi fa yuzizu an gararihi fid dunya. Fa qaliyanu hadhihi ni'am wa nuhatu hadhihi al-masa'ib tusamma tadhkiran. Nah, ketika kita tadi itu mengingatkan kepada mereka tentang apa? Tentang panasnya api neraka, tentang bahaya, dan hindarilah daripada perilaku-perilaku orang yang akan menyebabkannya masuk dalam neraka. Kemudian kita tadi mengingatkan daripada musibah-musibah yang akan menimpa kepada orang-orang yang nantinya akan ia dapatkan setelah dia kematian. Tusamma tadhkiran, itu disebut dengan mengingatkan. Itu disebut mengingatkan, kamlah jangan wani-wani kada sembahyang. Bila kada sembahyang karena dalam kubur kayak ini. Bila kamu meninggalkan kewajiban gini. Kamu tahulah ngaran malaikat munkar nakir. Kamu tahulah yang ini. Nah, diingatkan itu disebut dengan tadhkiran, mengingatkan.
Ketika Sayyidina Umar tadi ditanya sama Rasulullah SAW tadi, siapa dah? Nah, jadi Sayyidina Umar, kalau kayak itu ceritanya, aku dalam keadaan kayak apa enak? Kayak ini bang sama, ujar Rasulullah SAW. Nah, kalau dalam keadaan kayak ini sama, ujar Sayyidina Umar, berarti aku cukup berpegang kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Nah, artinya apa? Umpat lawan Rasulullah, taat lawan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW juga menjawab kepada Sayyidina Umar, Inna Umar la muwaffa. Artinya engkau akan menjadi orang yang tercukupi nantinya wahai Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, berarti supaya kita ini selamat, berarti apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Apa aja yang diajarkan Rasulullah ikuti. Maka itu akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita nantinya di akhirat. Wa inamul khalaq wa itlamuhum, dan memberitahu kepada makhluk, wa tanbihum, dan mengingatkan kepada mereka ala tafsirihim, kepada hal yang pernah mereka lakukan daripada kecerobohan, wa tafridihim, daripada kedurhakaan mereka, wa tafsirihim, dan daripada melihat mereka bi ghuyubi anfusihim, dengan aib-aib diri mereka. Fayamusuhara rata hadihin nar ahlal majlisi, dikatakan ya. Maka itu semua akan menggapai, maka itu semua akan mengenai daripada hal yang akan menyebabkan kecemasan perkara-perkara tadi, atau panasnya daripada api neraka itu, agar mereka bisa memperbaiki. Nah, tujuannya apa? Waktu jaziyahum tilkal masaib, litamas saharatu hadhihi niran, agar dapat menyentuh, artinya bisa dirasakan panasnya api tersebut, kenyepasan perkara-perkara tadi yang disebutkan tadi itu, kepada orang-orang yang menghadiri majelis tersebut, ya, ahlal majlisi, kepada orang yang hadir di majelis. Jadi tujuannya apa? Menyebutkan tentang hal kematian dan apa saja yang akan tertimpa kepada mereka tentang kematian, dan jalan-jalan mereka setelah kematian. Itu mereka sebutkan, mereka ingatkan kepada orang-orang yang lain yang ada di majelis, agar menjadi apa? Pengingat untuk menyentuh kepada mereka, agar mereka bisa memperbaiki perkara-perkara mereka tentang kematian dan apa yang setelahnya mereka dapatkan, mereka rasakan saat ini. Ya, waktu jaziuhum tilkal masaib liyatadarukul umur al-madi biqadri taqati, dan membuat risau diri mereka dengan berbagai musibah yang akan mereka jalani itu tadi, agar mereka bisa memperbaiki perkara umur mereka yang telah berlalu dalam kadar sekuatnya. Sehingga apa? Kalau sudah tahu kisahnya kayak itu tadi, bahkan kita mati, kita akan mendapati kematian. Apa yang kita dapatkan setelah kematian, huru hara setelah kita kematian, maka kita akan memperbaiki perkara kita. Kita akan memperbaiki amal kita. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan bekal yang baik, kesiapan setelah kita meninggal dunia. Wa tahassaru 'alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillah, dan mereka akan menyesal atas hari-hari yang lalu yang bukan dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tadi itu ada sebelumnya yang dia melanggar perintah Allah, banyak ketaatan yang dia tinggalkan, maka dia akan sadar, ya Allah, sebentar lagi ulun akan mati. Apabila waktunya ulun sampai mati, banyak yang ulun sudah tinggalkan. Itu menyadarkan dirinya akan ketaatan yang pernah mereka tinggalkan. Lalu mereka menyesal. Dengan cara apa menyesali hal tersebut agar menjadi manfaat? Yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Wa hadhil jumlah ala hadhihi thariq yusamma wa'adhan. Nah, inilah secara keseluruhan disebut dengan nasihat. Nah, jadi kita memberikan nasihat dan peringatan kepada orang itu dengan apa? Dengan mengingatkan orang
untuk selalu memperbaiki kualitas amal kepada Allah agar mereka mendapatkan hal yang mereka dapati dari kematian, dan setelah kematiannya menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang diridhoi dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ja'al khitam khairal khitam. Allah jadikan sebaik-baik umur perkara akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Silakan, ada waktu lagi. Silakan. Jadi alam kerja yaitu kalau dikatakan alam gaib, saya diajak berarti akhirat, sedangkan dunia tidak jauh, berarti apakah juga alam dunia itu. Lalu yang memukul malaikat munkar dan nakir itu kelihatannya tidak tahu diri bahwa catatan rakib dan atid itu ada. Lalu kan dihitung kesalahan perbuatannya itu harus memperhatikan catatan rakib dan atid. Nah kemudian tadi ada mati yang tidak baik, ada yang mati baik. Kalau mati baik artinya dari beberapa dosa yang telah lalu, ketika matinya baik, terhapus dosa itu. Ketiga, orang ini berdosa, ya macam-macam sudah, lalu disyarati syarat fardu kifayah. Setelah syarat fardu kifayah ada ucapan asyhadu bi annal hadzal mayit min ahlil khair, maka jadi baik mayat itu. Nah, ini yang benar juga disampaikan. Kemudian ujarnya kalau diajak misalnya 10 tahun sudah atau ratusan tahun, kemudian ratusan tahun itu ada dispensasi atau pengurangan ajaknya di neraka nanti. Ada sudah sekian tahun, lalu nanti kiamat diajak di neraka berkurang. Nah, misalnya 1000 tahun, lalu karena 100 tahun, 900 tahun aja di neraka dikurangi. Apakah itu? Kemudian tadi masalah takdir ini udah orang sufi bahwa saya ini takdir itu sudah jadi pohon pada diriku. Jadi kalau aku mau sembahyang, mau kata-kata takdir sudah ada dalam diriku. Jadi tidak ada lagi urusan lain-lain itu, sebab sudah berpohon kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kira-kira itu. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tanggapi tentang masalah kematian ya. Pertama, yang satu riwayat disebutkan ya. Nah, ini disebutkan ada riwayat ya. Jadi yang namanya riwayat itu ada cerita ya, ada cerita yang bersumber begitu ya. Tapi tidak menjadikan satu riwayat itu untuk menjadi keyakinan sama kita, bukan. Ini hanya satu gambaran, riwayat itu satu gambaran. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada orang yang beriman. Gitu ya. Ini gambarannya. Allah sangat cinta kepada orang yang beriman.
tentunya orang yang beriman itu paling tinggi nanti di antara orang beriman itu adalah para anbiya. Termasuk para nabi itu adalah ulul azmi, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan darajatul anbiya ini melampaui daripada derajatnya para malaikat. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ya. Nah, jadi kewajiban kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para rasul dan anbiya. Yang wajib bagi kita untuk mengimani mereka, sebagaimana kita wajib juga mengimani para malaikat. Cuma posisinya daripada Allah Subhanahu wa taala itu para nabi dan rasul itu di atas para malaikat, begitu ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada hamba yang beriman, di sini diceritakan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu enggak senang sebenarnya. Nah, di sini dalam hadis disebutkan, "Wa ma taraddatu bi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min." Yakrahul maut wa akrahu masa'atahu wa la buddalahu minhu. Aku enggak mau sebenarnya bikin hambaku yang beriman itu sakit susah. Kenapa? Sebelum malaikat ini dia membuat marah Nabi Musa, malaikat itu benar dia tidak menempeleng Nabi Musa. Tapi yang dicabut oleh Nabi Musa alaihissalam daripada nyawa yang dipisahkan daripada rohnya itu lebih sakit daripada ayo biar hampir ditempelin kurang, hampir dicabut nyawa biar. Kan begitu? Berarti kan orang yang dipisahkan dari nyawanya dari tubuhnya itu sakit, dan yang menyakiti ini juga hamba Allah, begitu ya. Jadi sampai diceritakan ada riwayat semacam itu. Tapi kita tidak wajib untuk mengimani, oh ini harus wajib bujur Nabi Musa menempeleng daripada malaikat. Bukan semacam itu. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana Allah cintanya kepada orang yang beriman, sehingga Allah tidak mau menyakiti kepada orang beriman sebenarnya. Tapi ini adalah satu keharusan. Malaikat maut pun nanti dia akan mati, dikatakan semacam itu ya. Nah, dikatakan satu riwayat nanti malaikat maut itu yang namanya Israel itu mati terakhir sebelum malaikat Jibril nanti ya. Nah, hebat kalau malaikat maut ini, hebat lagi ternyata malaikat Jibril. Kenapa? Yang terakhir makhluk Allah Ta'ala yang mati kena malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjemputnya. Subhanallah. Karena ketuanya atau gurunya para malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Begitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang menyebutkan tentang kematian semacam mendapatkan husnul khatimah, su'ul khatimah, itu adalah akhir daripada kematian, dia meninggalkan dunianya, begitu ya. Dalam keadaan apa? Kalaupun dia meninggal dalam keadaan mengkaji Al-Quran, tapi dosanya juga banyak, tapi dia pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, itu juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi lain urusan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun daripada kebaikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sedikit pun daripada keburukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali memang dia keluar dari dunia dalam keadaan husnul khotimah dan seluruh amalnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam Maulid Tiba itu dibagi 3 nanti ya. Kategori orang yang meninggal dunia ini dari umat Nabi, pertama ada yang mereka yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga terus langsung. Ada hisab. Kenapa? Karena melakukan kejelekan. Kebaikan aja isinya. Nah, ini para nabi, para orang soleh begitu ya. Tapi ada yang masuk surga
dengan hisab, tapi masuk surga. Nah ini kita Allahumma ja'alna, ya. Semoga Allah SWT jadikan kita ja'alna hisaban yasira, kita diberikan hisab mengantri sedikit aja, sebentar aja masuk surga. Ada yang dia tadi itu masuk surga juga, tapi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada mereka yang dilarang untuk masuk surga. Begitu ya. Nah, ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga. Itu 3 golongannya. Nah, lucu tuh. Sedikit aja itu masuk neraka. Subhanallah. Kalau kita gambarkan bayangan neraka tuh, kalau usah kita gambarkan gini aja. Usah digambarkan, mudah-mudahan selamat seberatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Nah, jadi ketika orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itu dalam keadaan dia baik. Bukan menutup kemungkinan amal-amalnya itu semuanya akan menjadi baik di hadapan Allah dan dosanya akan diampuni oleh Allah, bukan. Begitu ya. Pertama. Sama seperti orang yang dia tadi itu menyaksikan atas kematian orang. Bukan menjadi jaminan orang itu langsung menjadi ahli surga, enggak. Tapi mereka menyaksikan, mendoakan, begitu ya. Menyaksikan itu dalam kurung mendoakan agar ahli mayit ini menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan menjadi ahli khair, menjadi orang baik. Jangan kawat itu tambah hebat. Jangan isyhadu ala anna hadzal mayit min ahli khair, insyaallah. Nah. Insyaallah khair. Nah, ini ada fadilah satu ya, disebutkan oleh para alim ulama. Kalau memang dia ingin mendapatkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala mayit, yang ketika dia disolatkan, setelah disolatkan atau dia melihat mayit itu, baca kalimat zikir, la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu ilaihi turja'un. Baca 4 kali kalau dia melihat mayit. Atau dia habis menyembelihkan mayit, baca kalimat itu, ujar ulama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fadilah lah. Kadang pulang harus diampuni juga. Nah, artinya fadilahnya jar ulama, apabila kita membaca itu, maka dosanya orang yang kita bacakan itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Innallaha ghafurur, Allah Maha Pengampun. Karena zikir itu dahsyat ya, di antara arti daripada makna zikir itu. Artinya kadada sesuatu daya upaya, kadada kekuatan, kadada yang kecuali semuanya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kesaksian, jadi husnul khatimah itu adalah satu kebaikan. Begitu juga dengan doa yang dipanjatkan. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Walaupun orang yang kelihatannya baik sekalipun, tidak ada yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal dan posisinya, apakah dia masuk surga, masuk neraka, illa bainahu wa bainallah, kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau dipertimbangkan lagi tadi, malaikat munkar dan nakir, kemudian ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat kemungkinan hal tersebut pun kalau kita deteksi semacam itu ya, untuk pencatatan semacam itu tuh. Jadi istilahnya itu wallahu a'lam, kita cuma menyampaikan bahwasanya ada riwayat yang semacam itu. Entah itu datangnya karena sebab minallah, atau sebab karena kecintaan Allah, atau karena sebab tinggi derajatnya Nabi Musa, sehingga nggak jadi masalah, sehingga tidak menjadi masalah. Ini untuk menjadi contoh dan pembelajaran.
Jangan kita hendak umpat main bisanya. Lalu pakai aja, kalau Nabi Musa menempeleng, aku bila mati datang mereka kau tetap peling jualin aja. Ada kayak itu. Nah itu gambaran artinya orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat dimuliakan oleh Allah. Bagaimana malaikat maut juga ketika dia datang kepada Rasulullah juga takut, susahnya. Ada bisa nyabut kepada nyawanya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Itu sedikit yang dapat ulun tanggapi. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang bisa kita tanggapi lagi. Amin Allahumma. Ada lagi yang dibahas sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini yang terjadi setiap hari di masjid. Nah, kita sering melihat pada saat itu di masjid sedang azan. Itu kita macam-macam orang ini menyikapinya. Ada yang betul masuk langsung saya ke masjid. Tapi ada yang menunggu azan untuk baru yang benar bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang paling baik ketika orang azan satu, menjawab azan. Itu amalan yang paling baik. Tapi kalaupun dia sholat juga tidak mengapa begitu ya. Cuma khilaful afdal, dia meninggalkan yang afdal. Jadi bukan dia melanggar, bukan dia tadi itu, bukan. Jadi suka-suka karena itu bukan satu kewajiban sebenarnya, tapi yang afdal, yang baik, yang bagus itu adalah menjawab adzan begitu ya. Nah, jadi ketika sampai adzan, amalan yang paling bagus itu menjawab adzan. Nah, termasuk sama juga di majelis. Ada majelis kadang adzan sudah sampai adzan masih tetap jalan majelis. Ya, sebenarnya afdal kalau memang masjidnya itu baru adzan dan dengar dekat, ya dia diam dulu jawab adzan. Selesai baru sambung majelis. Tapi kalau misalkan adzan itu datang dari berbagai arah masjid, itu 2-3 adzan, sini adzan, sini adzan, sini adzan, kadang ketuntungan menjawab Nah, jadi yang afdal jadi kalau misalkan pun diteruskan nggak jadi masalah. Tapi yang afdal adalah dia menjawab adzan. Nah, itu jawabannya ya. Itu yang paling afdal. Nah, silahkan aja biar buka di buku-buku atau kajian-kajian fikih dan yang lainnya. Begitu juga dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan semacamnya. Jadi yang paling afdal ketika orang adzan itu menjawab adzan. Dimanapun posisinya, mau di rumah, mau di masjid, sedang begawi di sana, kalau sampai adzan yang paling afdal tinggalkan zikir la ilaha illallah, salawat atau yang lain, jawab adzan itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melengkapi aja gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa kehidupan itu sebenarnya waiting list. Jadi ibarat kita naik pesawat itu boarding pass nih, mau kecil, mau besar, mau berumur itu pasti sampai waktunya. Jadi sebagai bahan renungan yang disinggung Habib tadi, kita sederhana aja, bahwa ke depan, di depan mata itu adalah kematian. Tapi dunia ini sejauh mana. Tapi insya Allah kita tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Jadi renungannya kematian itu di depan mata, dunia itu sejauh mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.